Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Reza Rahmatullah, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran SD. Serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah hari ini dan mendiskusikannya. Kami, selaku kelompok 2, akan mempresentasikan landasan pemilihan media pembelajaran. Saya, Fani Syahak Galistia, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yang dimana anggotanya bernama Vika Eris, Reni Yulia, Amiro Hatami, Rea Devanti. Berikut materi yang akan kami sampaikan. 1. Pengertian landasan. 2. Landasan psikologis. 3. Landasan historis. 4. Landasan empirik dan teknologis. Pengertian landasan pemilihan media pembelajaran. Untuk memudahkan proses penyampaian materi kepada peserta didik, kita memerlukan adanya media. Sebelum itu, kita harus mengetahui arti dari landasan pemilihan media pembelajaran. Media secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengantar. Dapat disimpulkan bahwa media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media mempunyai arti penting karena dalam kegiatan tersebut materi yang disampaikan dapat dibantu menggunakan media sebagai perantara. Pengertian media menurut para ahli. Yang pertama, Robert M. Gange mengungkapkan bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Yang kedua, Association of Education and Communication Technology mengungkapkan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan orang untuk menyalurkan informasi atau pesan. Alat bantu pembelajaran merupakan perlengkapan yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan. Berikut adalah beberapa contoh dari alat bantu pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual dapat berupa grafik, foto, maupun poster. Yang kedua, ada media audio. Media audio dapat berupa tape, MP3, maupun CD. Yang ketiga, ada media audiovisual. Media audiovisual sendiri dapat berupa televisi maupun komputer. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan menggunakan media. Media perlu diabaikan manakala tidak lagi digunakan sebagai alat bantu, tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, siswa mudah mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru. Landasan psikologis pemilihan media pembelajaran. Dalam proses belajar, peserta didik dilihat dari psikologis, adanya keinginan atau motivasi, dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Landasan psikologis ialah alasan atau rasional mengapa media pembelajaran dipergunakan ditinjau dari kondisi belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Dalam perkembangannya, belajar tidak bisa dipisahkan dari aspek psikologis.
Dengan keinginan yang kuat, motivasi dalam diri sendiri dan lingkungannya tentu akan menambah semangat peserta didik, serta dengan adanya kesadaran kebutuhan bahwa pendidikan dalam hidup itu diperlukan. Karena belajar merupakan bagian dari pendidikan, maka psikologi pendidikan menjadi teori belajar yang dapat diterapkan. Ada beberapa aliran psikologi pendidikan yang cukup populer, antara lain 1. Psikologi behavioristik merupakan pengalaman lampau dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. 2. Psikologi kognitivisme merupakan faktor penggerak utama seseorang melakukan kegiatan belajar. 3. Psikologi humanistik merupakan gabungan dari teori behaviorisme dan kognitivisme yang mengakar pada satu aliran filsafat modern, yakni eksistensialisme, bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan, menentukan sendiri nasib atau wujud dari keberadaannya, serta tanggung jawab atas pilihan dan keberadaannya itu. Landasan historis perkembangan konsep media pembelajaran. Untuk mengetahui latar belakang alat bantu visual dalam konsepsi pembelajaran. Landasan historis media pembelajaran ialah penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan alat bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, benda, atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada siswa. Landasan empirik dan teknologis. Pemilihan media pembelajaran. Proses belajar setiap siswa akan amat dimudahkan dengan hadirnya media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajarnya. Landasan empirik memiliki arti bahwa siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya visual akan lebih mendapat keuntungan dari penggunaan media visual, seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif, seperti rekaman radio atau ceramah guru. Landasan teknologis. Landasan ini memudahkan siswa untuk belajar dalam mencapai sasaran akhir. Teknologi-teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Teknologi pembelajaran memiliki 6 manfaat potensial dalam memecahkan masalah pembelajaran, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan. 2. Memberikan kemungkinan pembelajar yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Dengan media membuat proses pembelajaran menjadi lebih langsung atau seketika. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran lebih merata dan meluas. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, teman-teman dipersilahkan menulis pertanyaan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.